Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita berjumpa kembali. Saya akan bercerita tentang berbagai kisah dongeng yang ada di Nusantara. Kali ini judulnya Jangkrik dan Belalang. Pagi yang cerah, udara segar, semilir angin berembus pelan di padang rumput yang sangat luas. Kraus, kraus. Terdengar suara lakus dari lala belalang yang sedang makan. Memang di padang rumput yang luas itu, lala dapat makan dengan sepuas hati. Perutnya sampai buncit kekenyangan. Setelah kenyang seperti itu, biasanya lala segera menuju ke balik sebuah batu besar untuk tidur. Kegiatan lala itu lala lakukan setiap hari. Bangun tidur, makan, kenyang, kemudian tidur lagi. Demikian kerjanya si lala belalang setiap harinya. Tak jauh dari batu besar tempat lala menghabiskan waktunya untuk tidur, tinggallah Koko si jangkrik. Koko membuat sarang gundukan tanah yang agak tinggi. Berbeda sekali dengan lala. Koko jarang sekali terlihat bermalas-malasan. Hari-harinya diisi dengan bekerja, seperti terlihat pada pagi hari itu. "Hai Koko, selamat pagi," sapa Lala. "Selamat pagi juga Lala. Sarapanmu pagi ini banyak sekali." "Ya, tentu saja banyak. Selagi masih sempat aku makan, aku akan makan." Jawab Lala seenaknya sambil terus makan makanan yang dia punya. Wah, wah, wah. Lihat perutmu itu. Perutmu sudah bengkak sekali. Seperti mau meledak. "Ah, diamlah kau Koko. Daripada berisik, sini temani aku makan. Aku sudah cukup sarapan. Sekarang saatnya aku bekerja." "Untuk apa kamu mengumpulkan rumput itu setiap hari? Tidakkah kamu lihat padang rumput ini? Tidak akan pernah habis walaupun sepanjang musim. Ya, sekedar untuk berjaga-jaga aja. Hari esok siapa yang tahu?" Koko kemudian segera pergi meninggalkan Lala yang masih terus makan. Koko memotong beberapa rumput, membawanya ke dalam sarangnya untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Setelah itu, Koko memperbaiki sarangnya. Koko membuat semacam tanggul di pintu masuk sarangnya untuk menahan cuaca yang panas sekaligus menahan air ketika musim hujan datang. Belum lama Koko bekerja, sudah terdengar suara dengkur Lala yang tertidur karena kekenyangan. "Ah, dasar pemalas." Semakin lama, cadangan makanan Koko semakin banyak. Tanggul di pintu masuk sarangnya juga semakin kokoh. Sudah siap untuk menyambut cuaca yang buruk sekalipun. Sedangkan di balik batu besar tempat Lala nampak semakin kotor, penuh dengan rumput kering sisa makanan Lala. Hari berlalu, namun juga musim berganti. Matahari bersinar sepanjang hari. Padang rumput yang hijau mulai berubah kekuningan. Banyak rumput yang semakin lama semakin kering dan lama-lama mati. Lala mulai kebingungan. Makanan kesukaannya semakin susah didapat. Setiap hari, Lala harus mengitari padang rumput untuk mencari sisa-sisa rumput yang masih dapat ia makan.
Tubuhnya yang gemuk berangsur-angsur menjadi kurus, sehingga suatu saat Lala tidak dapat menemukan satupun makanan dan rumput segar. Lalu Lala pun teringat akan Koko. Tentu Koko mempunyai makanan banyak cadangan rumput. Demikian kata Lala. Lala kemudian menuju sarangnya Koko. Koko, 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 ada apa Lala? Pucat sekali kamu hari ini, La. Silakan masuk, Lala. Koko, aku lapar sekali, Koko. Bolehkah aku meminta rumputmu, Kok? Aku sangat lapar sekali. Lala memohon dengan suara yang sangat lemah. Kamu belum makan ya, La, ya? Bukankah rumput di padang sana itu tidak akan habis, La? Goda si Koko sambil mengambil beberapa helai rumput yang akan dikasih untuk si Lala. Sudahlah, aku malu sekali. Seandainya aku rajin sepertimu, pasti sekarang aku tidak akan kelaparan seperti ini. Sudahlah, selama musim kering ini, kamu boleh makan bersamaku. Cadangan rumputku kurasa cukup untuk kita makan berdua. Sampai akhir musim kering ini berlalu. Oh, Koko, mulia sekali hatimu, Kok. Terima kasih banyak ya. Begitulah, selama musim kering itu, Lala makan dari cadangan rumput Koko. Tak terasa, musim kering sudah hampir berakhir. Angin dingin mulai berembus membawa gumpalan-gumpalan awan mendung. Langit menjadi hitam dan butiran-butiran air hujan mulai menetes. Lala terlonjak dari tidur ketika kepalanya terkena tetesan air hujan. Lala bersorak kegirangan. Segera saja ia keluar dari balik batu tempatnya tidur dan menari-nari di tengah derasnya hujan. Sementara itu, dari sarangnya Koko melihat bahwa air yang menggenang di padang rumput akan semakin tinggi. Lala, jangan main hujan-hujan, Lala. Ayo teduh sini di tempat aku. Lalu si Koko memperingatkan kepada si Lala. Namun teriakan Lala tidak terdengar oleh Koko. Lala semakin bergerak ke padang rumput. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ternyata air sungai di pinggir padang rumput itu airnya meluap. Air sungai kemudian meluber, mengalir dengan derasnya di padang rumput. Lala hanyut terbawa arus yang sangat deras. Tolong, teriak Lala. Sampai tidak ada yang mendengar teriakan Lala karena saking derasnya arus yang membawa Lala ke dasar sungai. Koko bermaksud ingin menolong si Lala. Tetapi sudah terlambat. Lala sudah nampak lari dari pandangan Koko. Koko sangat sedih. Biarpun Lala sangat pemalas, tetapi ia tetap menganggap Lala sebagai sahabat yang baik. Tetapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur dan semua sudah terlanjur. Demikian kisah dari Lala sang belalang dan temannya bernama si Koko.
Walaupun mereka berdua mempunyai sifat yang berbeda, tetapi mereka merasa satu dengan yang lain sudah menjadi sahabat yang baik. Walaupun satu dengan yang lain mempunyai kekurangan, mempunyai sifat yang berbeda. Nah, inilah keberagaman dalam kebersamaan. Demikian kisah Lala dan Koko. Apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Yang pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut bahwa kita tidak boleh malas atau jangan malas. Jangan pula kita lupa untuk menabung di masa depan. Jadi demikian kisah dari Koko dan Lala. Sampai berjumpa kembali di YouTube channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.